Zain Sucipto berkata dengan wajah sedih, keluarga ini sekarang sangat aktif dalam bekerja keras. Aku dengar mereka baru saja memesan 3 kapal kontainer dengan galangan kapal 2 hari lalu, dan bahkan pergi ke Korea Selatan untuk berbicara dengan grup pengiriman Korea Selatan. Bisnis pencharteran telah dinegosiasikan karena volume bisnis keluarga saat ini telah melonjak dan kapasitasnya tidak mencukupi. Chen Sucipto menamparkan meja dengan marah, itu tidak masuk akal. Jangan biarkan keluarga Renza mengambil tawaran gratis. Setelah berbicara, dia berkata dengan tegas, masalah ini tidak boleh hanya menunggu secara pasif. Kita harus menemukan cara untuk bermeditasi. Karena kualifikasi kami ditangguhkan sementara, maka kami akan menemukan Shell yang memenuhi syarat untuk bertahan. Setidaknya, jangan biarkan bisnis kita berhenti, Zain Sucipto buru-buru berkata. Ayah, aku sudah menghubungi masalah ini, tapi perusahaan pelayaran domestik lainnya tidak berani menghubungi kita karena mereka juga khawatir akan dihukum. Chen Sucipto mengutuk dengan malu dan marah. Sial, anjing-anjing ini dulu datang ke keluarga Sucipto untuk menipu keluarga kita, dan sekarang semuanya terkutuk. Karena domestik tidak bisa mengatasinya, pergilah ke perusahaan asing. Zain berpikir sejenak dan berkata, perusahaan Korea telah didaftarkan pertama kali oleh keluarga Renza. Sekarang pilihan terbaik kami adalah keluarga Ito Jepang, keluarga Matsumoto, dan keluarga Takahashi gugur. Sekarang hampir semua pengiriman Jepang ada di tangan keluarga Ito Yuhiko. Keluarga Ito Yuhiko, ketika Chen Sucipto mendengar 4 kata ini, dia langsung mengutuk dengan dingin, sialan, Ito Yuhiko, anjing itu. Ketika kami pertama kali memilih antara dia dan keluarga Takahashi, dia seperti anjing yang menjilati. Dia menjilat kami sepanjang hari. Sekarang klan Takahashi dan Matsumoto telah gugur. Dia sangat kuat, dan sekarang dia benar-benar menolak kita. Transportasi laut adalah salah satu industri yang paling menguntungkan saat ini. Jika sebuah kapal peti kemas besar berjalan di rute Eropa dan Amerika dengan muatan penuh, muatan peti kemas 20.000 hingga 30.000, satu perjalanan bisa menghasilkan setidaknya puluhan juta pengangkutan. Keluarga Sucipto memiliki armada transportasi terbesar di Indonesia. Selama kapal-kapal ini beroperasi, mereka dapat menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Mereka jelas merupakan sumber pendapatan inti dan terpenting bagi keluarga Sucipto. Namun, sekarang tidak satu pun dari kapal-kapal ini yang bisa mendapatkan persetujuan rute karena izin mereka dicabut. Tanpa persetujuan, kapal-kapal ini hanya dapat merapat di pelabuhan, tidak hanya tidak dapat menghasilkan uang sama sekali tetapi juga mengeluarkan banyak uang untuk perawatan kapal setiap hari. Selain itu, meskipun seluruh tim transportasi dan pendukung perusahaan pelayaran tidak ada hubungannya dan tidak ada pekerjaan, keluarga Sucipto sama sekali tidak berani memberhentikan staf-staf kapal dan hanya dapat terus mengeluarkan uang untuk mendukungnya dengan baik. Oleh karena itu, Chen Sucipto merasa sangat cemas tentang ini, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hei, aku menyalahkannya. Dampak dari kejadian ini sangat buruk. Aku tidak tahu kapan itu akan berlalu. Sangat mungkin bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali sebelum keadaan berbalik." Zain berpikir sejenak, dan berkata, "Ayah, kalau tidak aku akan pergi ke Jepang lagi dan mengobrol dengan Ito Yuhiko. Jika dia bersedia bekerja sama dengan kami akan menggunakan perusahaan cangkang untuk bekerja dengannya. Mari daftarkan perusahaan baru, lalu ambil lisensi Jepang dan ubah sementara semua kapal kita menjadi nama perusahaan Jepang itu, sehingga kita bisa menyelesaikan kebutuhan yang mendesak." Chen Sucipto mengangguk, menghela nafas, dan berkata, "Metode ini memang cara yang baik, tapi aku tidak tahu sikap apa yang akan dimiliki Ito Yuhiko. Orang ini pasti berpikir bahwa keluarga Ito Yuhiko memiliki kesempatan unik sekarang dan mungkin tidak dapat setuju untuk bekerja sama dengan kami."
Zain Sucipto berkata, keluarga Ito Yuhiko telah dipegang oleh putri Ito Yuhiko untuk beberapa waktu baru-baru ini. Nanako sekarang sebagai pemimpin grup Yuhiko. Meski gadis ini masih muda, gayanya dalam melakukan sesuatu masih sangat radikal. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mengintegrasikan sumber daya pengiriman Jepang dan keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat. Chen Sucipto mengerutkan kening. Nanako, apakah dia putri satu-satunya Ito Yuhiko? Iya, Zain berkata, dia sekarang adalah pewaris dan kemudi keluarga Ito Yuhiko. Chen Sucipto menghela nafas sambil berpikir, Ito Yuhiko dan Askaragu keduanya sama-sama punya satu putri yang bertalenta. Yang jadi masalah, kenapa keduanya hanya melahirkan satu anak perempuan? Bukankah itu berarti bahwa orang lain akan dibebaskan dengan sia-sia? Zain mengangkat bahu. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Dan pengusaha besar yang hanya memiliki satu anak perempuan. Chen Sucipto menghela nafas. Hei, dilihat dari sini, rasio kinerja Nanako jauh lebih baik daripada Gema. Saat dia berkata, dia tidak bisa tidak memikirkannya, dan berkata, lihat, keluarga Ito Yuhiko sekarang telah mengambil kesempatan unik dan kekuatannya telah meroket. Tidak hanya menjadi keluarga pertama di Jepang, tetapi juga meninggalkan tempat kedua dan ketiga jauh di belakang. Di belakang kepalaku, keluarga Gu memang sedikit kurang menarik dibandingkan dengannya, dan Gema belum mengambil alih keluarga. Kekuatan sebenarnya di tangannya jauh lebih buruk daripada Nanako. Itu benar. Zain mengangguk setuju, dan berkata, Nanako ini selalu bergelar Yamato Nadeshiko. Sekarang media Jepang hanya menyebutnya wanita terkaya di Jepang di masa depan. Mungkin ada banyak pria yang ingin menikahinya. Chen Sucipto bertanya ragu-ragu, hei, bisakah kamu menyuruh anakmu untuk mencobanya? Zain buru-buru berkata, ayah, apakah kamu tidak setuju bahwa Jeffy mengejar Gema? Chen Sucipto berkata dengan sangat serius, tapi sekarang tampaknya Gema jauh lebih rendah daripada Nanako. Zain berkata dengan canggung, ayah, mengetahui bahwa dia baru saja pergi ke kota kali ini, dan kami berubah pikiran, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi antusiasmenya. Lagi pula, dia sangat menyukai Gema. Chen Sucipto mendecakkan bibirnya, dan berkata, jika kamu mengetahuinya, biarkan dia terus mencoba mengejar Gema itu. Dan kamu akan menemukan kesempatan lain untuk membuat janji dengan Ito Yuhiko, atau hanya membuat janji dengan Nanako itu. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat janji lagi untuk pertemuan tatap muka. Masalah besarnya adalah kita bisa memberi mereka lebih banyak keuntungan. Selama mereka bersedia menjalin usaha patungan dengan kami dan membantu kami merevitalisasi bisnis ini, kami dapat membelanjakan 20% dari total bagian dan keuntungan bersamanya. Zain mengangguk dan setuju, dan berkata, ayah, aku akan mencoba berbicara dengan keluarga Ito Yuhiko. Jika memungkinkan, aku akan membuat janji dengan mereka secepat mungkin. Ini baik. Saat ini, di Tokyo, Jepang. Di dalam Ito Mansion, ada suatu pemandangan yang sibuk. Nanako terus-menerus berlarian di dalam ruangan, mengemas semua jenis pakaian dan kebutuhan sehari-hari ke dalam koper. Asistennya Kawana, saat ini, sedang terburu-buru, menggaruk-garuk kandang di halaman belakang. Setelah akhirnya membiarkannya meraih Akita kecil yang sangat nakal, dia buru-buru memeluk Akita dengan erat di pelukannya dan bergegas ke pintu kamar Nanako. Nona, bisakah kamu melihat anak anjing ini? Nanako hanya memasukkan jaket merah muda bunga sakura dengan nafas kekanak-kanakan yang kuat ke dalam kotak, menatap anak anjing di pelukannya, tersenyum, dan berkata, ternyata itu adalah Momotaro. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin mengatakannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.